Kalian semua, aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, kan banyak banget nih yang bermasalah ya. Hubunganku bermasalah dengannya. Bagaimana ke depannya? Ini aku bacakan ya teman-teman. Jadi aku mengikuti request kalian. Hubunganku bermasalah. Bagaimana aku ke depannya? Pokoknya siang ini kalian have fun aja lah. Gak usah terlalu dibawa tegang ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Semoga semuanya baik-baik saja. Baik, ini aku akan coba untuk bukakan kartunya ya. Energi dia saat ini. Kalau aku lihat di sini masih ada gambar yang berpegangan tangan ya. Kalau aku lihat energinya, sebenarnya energi kedua belah pihak antara kamu dan dia itu tuh masih ada koneksi, walaupun koneksinya ini memang hanya secara tak kasat mata ya, secara spiritual. Dan yang aku lihat di sini ada warna biru agak keabu-abuan, dimana memang so far ya, kondisi yang ada sekarang ini tidak tidak mengurangi rasa kepercayaan dia sama kamu. Berarti mungkin masalah ini itu biasanya kesalahpahaman atau dari kondisi dia atau salah satu pihak di sini mungkin lagi nggak bisa diganggu gitu. Tapi sebetulnya ini masih kayak ada rasa trust atau kepercayaan. Jadi sebenarnya ini adalah awal yang bagus. Bagaimana aku ke depannya ya kak? Dia itu seakan-akan sekarang ini kayak menutup diri ya. Terus yang pasti kita tuh lagi nggak akur. Mungkin dia cepat emosi dan lain-lain ya. Ini kita buka sama-sama aja. Duh, kartunya kebolak-balik teman-teman, sebentar ya. Ya, kita akan coba untuk cek apa sih yang terjadi sebenarnya. Aku tidak akan membahas lebih banyak tentang dia teman-teman, tapi bagaimana kalian ke depannya. Tapi kita buka dulu dari sisi dia ya. Ace of Wands dan ada kartu Six of Cups. Aku bilang teman-teman, orang ini tuh lagi bergerilya menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin tertunda itu cukup lama. Ya, kenapa di sini ada alasan tiba-tiba dia emosian, nggak ngenakin. Nah, di hadapan dia, kamu ini adalah orang yang kadang-kadang suka memaksa, gitu loh, suka maksa sampai kesabarannya habis. Nih, ini kalau dari versi kartuku ya, tapi kalau misalnya memang kurang resonate karena ini bacaannya untuk general, kalian boleh kok untuk personal reading sama aku. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, kesabarannya itu masih kayak setipis tisu. Energi orang yang kau sayang ini kesabarannya lagi kayak setipis tisu. Karena memang ada yang dikejar nih. Aku lihatnya ada kartu Six of Cups, berarti sesuatu yang dari masa lalu ini belum kelar atau belum selesai yang ingin dikejar. Apa itu? Mungkin nggak sih kembali ke mantan atau bagaimana? Tapi di sini saya lihat ya ada kartu Knight of Swords, Queen of Pentacles. Tuh, ini terkait dengan di mana dia menuangkan ide, pekerjaan, studi, dan lain-lain sih. Aku lihatnya, jadi bukan karena ada hambatan dari orang lain. Jadi misalnya gini, saat ini mungkin dia lagi nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin, misalnya dia sudah bekerja cukup rajin, loyal sama bosnya, misalnya ya, loyal sama bosnya dan lain-lain. Tapi ternyata naik jabatannya orang lain. Itu politik kantor loh. Kita dibuat nggak betah, kita dibuat kecewa di situ. Ya, mungkin ini kondisinya sama seperti yang sekarang pasangan kamu lagi hadapi.
Ada sesuatu yang mendesak, di mana dia sangat membutuhkan posisi itu, membutuhkan satu kabar baik. Karena di sini kita lihatnya lagi ada kartu Queen of Pentacles. Ada tuntutan di diri sendiri. Ini nih harus berhasil, gitu. Tuh, lagi-lagi Ace of Pentacles. Memang aku tuh mau ini, tapi tidak aku dapatkan. Ini bisa jadi masalah yang sudah lama mungkin dipendam, ya. Kalau kamu di sini mungkin sekantor sama dia dan dia adalah orang yang cukup ambisius, aku lihatnya. Ya, ini pasti akan menjadi masalah besar sih. Gitu. Ya, siapa yang bekerja nggak mau nggak mau dipertimbangkan sama bosnya, gini gitu. Tapi ya namanya politikator, kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa. Kamu lagi dekat sama siapa, sama atasan kamu, gini gitu, kata nggak, jabatannya nggak dikasih ke kamu, dikasih ke orang lain. Aduh, gitulah kantor, ya. Di sini kartu Three of Cups, ya. Ini terkait dengan rekan, ya, rekan. Terus yang aku bilang, nah ada kartu Seven of Pentacles. Ini aku bisa ngelihat nih posisi yang mungkin diincar sama pasangan kamu, ya, dalam pekerjaan, tender, project atau apapun. Ini nggak mesti jabatan, ya. Harusnya dia, karena dia sudah merencanakan itu, tetapi perayaannya untuk orang lain. Mungkin kalau misalnya dalam studi, kita start bareng-bareng nih, aku sama temen aku. Tiba-tiba dia duluan dong yang skripsi, dia duluan yang tesis, dia duluan yang yang lebih dari aku gitu, lebih maju. Itu menjadi cambukan kali biasanya. Ini yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu tanya, dia pasti ada urusan studi atau urusan pekerjaan. Dan aku bagaimana nih Kak ke depannya? Ya, dengan kondisi dia seperti ini. Kita akan ambil kartunya. Posisi, bagaimana dia memposisikan koneksinya di hubungan ini. Bagaimana dia memposisikan hubungan ini atas keadaannya, oke? Tuh, lagi nggak fokus. Pertama, lagi nggak fokus. Karena di sini ada hal lain yang mungkin menyita dia. Ya ini seperti aku bilang tadi. Dia lagi fokus ke sini. Mengawasi kayak 24 jam. Tuh. Dia tuh selalu ngomong kayak aku tuh lebih pantas, aku tuh lebih pantas. Jadi ya, aku bisa bilang pasangan kamu atau orang yang mungkin dalam hubungan dengan kamu, ini adalah orang yang tidak menerima kekalahan atau belum menerima kekalahan, teman-teman. Ya, belum menerima kekalahan karena yang aku lihat di sini adalah rasa sakit. Dia melihat hubungan kamu dengan dia itu tidak diprioritaskan karena fokusnya itu teralih. Gitu, ya. Ini lebih dari pacaran. Kedepannya seperti apa ya? Tuh, lihat. Komitmen yang bermasalah. Tidak hari ini ya. Dari dia sendiri energinya seperti itu. Oke? Nah, sekarang bagaimana nih dengan kamu? Aku akan coba untuk membacakan. Ibaratnya anggaplah ini belum ada jalan keluar. Dia belum juga untuk menghubungi kamu, belum juga untuk kejelasannya seperti apa, ya kan? Dia cuma diemin aja. Nih, aku lihat energinya itu masih kayak ada keterikatan, masih belum lepas 100% daripada kamu. Cuman memang orang ini itu banyak berpikir
Lalu bagaimana Kak ke depannya kalau seperti ini? Aku kan nggak mau digantung, nggak mau buang waktu. Oke, ketika orang itu punya masalah, maka ada beberapa orang yang menyikapi, aku pengen sendiri dulu deh. Aku nggak mau banyak ngomong karena aku merasa gagal, depresi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bagaimana dengan kamu? Seven of Swords. Aku bisa bilang sih di sini, kamu mungkin tidak akan mendengar kabar yang indah ya. Justru di sini tuh ada pemikiran bahwa dia bilang aku bisa fokus ke kamu. Aku nggak bisa fokus ke kamu karena memang aku lagi fokus urusan lain. Gitu. Dan ini agak nyakitin buat kamu karena kenapa? Kamu sudah mengambil resiko sejauh ini dengan dia. Yang kedua, yang saya lihat di sini tuh ada kartu Ten of Swords. Dari sisi kamu sudah pasti ada sakit hati. Ini aku bicara dari darknya dulu ya teman-teman. Bagaimana kalau kamu ke depannya kayak apa nih? Kalau misalnya hubungannya ini makin kacau balau. Queen of Wands. Oke. Saya melihat kamu tuh butuh waktu kok. Tapi emang benar, akan ada masa fase yang paling gak ngenakin dalam cinta, yaitu uring-uringan. Ya uring-uringan ini kayak gak mau makan, kepikiran ini, kepikiran itu. Belum lagi nanti mungkin orang tua atau mama kamu nanyain, atau orang tua kamu ya, kalau misalnya ibunya ada yang sudah almarhum seperti saya. Aduh sedih deh. Mungkin nanyain mana nih pacar kamu kok gak ketemu, mana dia kok gak ketemu gitu. Kamu nanti akan pusing ditanya-tanyain itu. Tetapi aku bilang sih itu akan seiring waktu kamu akan kuat. Aku bilang ya, seiring waktu kamu akan kuat. Light side-nya, di sini kamu tuh lebih belajar gitu loh bahwa apa-apa tuh nggak selalu ada orang lain gitu kan. Yang bisa membuat diriku seimbang ya aku sendiri sebetulnya. Orang lain itu hanya pelengkap. Kalau namanya jodoh, itu memang udah sejoli. Berarti mereka tidak ada masalah dalam menemukan cinta. Apalagi kalau artis, gampang banget ya dapat pasangan. Cuman, kalau kayak kita-kita ini kan ada juga yang, aduh, jomblonya tuh udah lama banget gitu. Nah, aku bisa melihat di sini, pikiran kamu itu ketika nanti sudah tenang ini dari light side-nya, kamu akan banyak aktivitas sih. Aku lihatnya akan banyak aktivitas. Ya, banyak aktivitas seperti apa? Ya, mungkin kamu akan mencoba untuk cari kegiatan sampingan. Kamu akan coba untuk tidak termakan pikiran itu, tapi kamu fokusin sama bekerja. Kamu menyibukkan diri, entah itu menyibukkan mau bekerja, mau main main game kayak aku, ya terserah. Tapi yang pasti di sini aku ngelihatnya kamu tuh udah kecewa sih. Ada kecewa, yang dimana kecewanya ini tuh kayak sakit gitu. Nah, bagaimana dia merespon hal ini? Ada kartu The Star. Dan ada kartu Death. Oke. Teman-teman, aku cuma bisa bilang sama kamu begini ya. Kalau memang hubungan ini sudah rungkat, sudah misalnya sudah ada kata-kata putus, maka hal yang harus kau lakukan adalah menerima. Tetapi jika masih diambangi, seseorang itu masih pengen fokus ke cita-citanya dulu. Tujuannya apa? Dan sementara sama kamu mungkin bisa aja terpending. Ada kartu Death. Ibaratnya ini break lah, ya, break sementara. Apakah dia akan kembali menghubungi aku, Kak? King of Cups. Jika memang ini sudah terketuk, ya, dianya kan di sini lagi banyak mikir nih, ya kan? Nah, kalau kondisinya dia tuh sudah mulai kayak berpikir jernih, mulai bisa menerima keadaan, minimal itu dia butuh waktu lah ya, teman-teman. Mungkin 14 hari minimal dari sekarang, ya kan? Atau bisa aja 14 bulan, I don't know, tapi itu terlalu lama menurut aku bilang sih yang kayak mungkin 14 hari, 2 minggu lah dari sekarang. Itu nanti dia akan berpikir ulang kembali.
Kadang-kadang orang kalau misalnya memiliki ambisi dan ambisi itu tidak didapatkan, pasti akan mengurung diri, teman-teman. Itu secara psikologis, karena dia merasa aku tuh tidak berharga atau tidak berguna. Nah, dikala orang-orang sudah seperti itu, jangan kamu nanyain A, B, C, D, E. Tuh. Yang aku bisa bilang di sini, teman-teman, nanti ada kalanya dia berpikir bahwa sendiri itu nggak enak, gitu. Dan aku bisa meyakinkan sih, kurang lebih 2 mingguan lah ya. Orang ini pasti ada yang menghubungi kamu 2 minggu dari sekarang. Karena di sini aku bilang energinya itu dia merasa kayak kesepian, ternyata kesepian itu nggak enak juga. Aku kemakan ego, aku jadinya menarik diri nih. Ya, jadi memang kalau misalnya memang dia tidak datang 2 minggu, jangan salahkan readinganku. Ada yang datang 2 minggu, dan ini kan jujur aja tidak bisa berlaku untuk semua. Tuh, saya melihat ada moodnya orang ini yang tiba-tiba berubah. Ya, tiba-tiba berubah. Jadi seakan-akan kayak ya udah tiba-tiba ceria lagi sama kamu. Ini nggak tahu, teman-teman. Aku bisa melihat yang tadinya dia bermuram durja, mungkin sudah ada energi acceptable atau sudah menerima. Sehingga energinya tuh bisa aja kayak berbalik 360 derajat ke belakang. Loh, kemarin diemin aku, sekarang kok begini gitu. Nah, ini seketika dia tuh jadi kayak tersadar kembali. Ibaratnya dia amnesia dulu deh karena emosi. Orang biasanya kalau sudah sakit hati banget itu bisa amnesia, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita marah, ya kita lihat di TV ya, televisi, amit-amit ya. Ada orang tua misalnya menghabisi anaknya karena emosi, atau anak menghabisi ibunya, maaf ya, tapi itu dikarenakan itu udah kesetanan, udah nggak inget apa-apa. Aku juga pernah kayak gitu, saking aku tuh menahan marah dan capek gitu, pernah aku kayak gitu 1 kali saja. Habis itu kepalaku pusing, sadar, oh itu beneran terjadi loh, teman-teman. Jadi ini yang terjadi ketika sudah sadar, otaknya tuh udah mulai normal lagi, ya, udah mulai bisa berpikir jernih, egonya sudah turun, emosinya sudah reda, dia mungkin bisa menerima kekalahannya dia, dan aku lihat akan ada sebuah perubahan di sini, dan orang itu akan hubungin kamu karena kenapa? Ada memori-memori lagi tuh yang muncul di kepalanya. Kok aku jahat banget ya? Kok aku bisa begini ya? Dia kangen sama kamu nih. Nunggu aja 2 minggu ya. Sekarang nih ibaratnya dia tuh bukan dirinya sendiri ya, teman-teman. Bukan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang itu terjadi karena memang ada tekanan ya. Terus memang rasa sedih yang mendalam, ambisi atau ego yang tidak kesampaian. Kasihlah waktu dulu ya buat pacar kamu yang tersayang ini. Selama dia belum bilang putus atau mungkin dia diem aja, santai aja, walaupun kita tahu dia mau break, oke? Dan ini adalah namanya. Kalian kalau misalnya lagi sendirian, misalnya nggak ada pacar gitu ya, apa sih yang kalian lakukan sementara teman-teman kalian punya pasangan gitu? Coba kalian komen di bawah, teman-teman. Aku pengen tahu sih ceritanya. Sudah berapa lama jomblo misalnya gitu, dari pacar terakhir, atau belum pacaran sama sekali? Komen ya. Siapa tahu nanti beruntung. Ada yang bagus, aku bisa pilih ya 1-5 orang untuk dapat free reading. Oke? Itu aja ya pesannya. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan kuis ini, tidak menonton sampai habis, itu akan rugi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Jika memang kurang jelas namanya bisa di capture, di foto, cekrek gitu ya, di screenshot, nanti kalian bisa zoom out sendiri di galeri kalian. Saya undur diri dulu.
Aku harap tahun 2024 memberikan keberkahan untuk kita semua, tidak terkecuali. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Selamat siang.